Oke, salam jumpa bersama saya lagi, para penggiat statistik. Hari ini saya akan coba berbagi pengetahuan tentang bagaimana melakukan uji chi-square atau uji chi kuadrat, serta uji Fisher eksak atau Fisher eksak test. Jadi ada dua uji yang akan kita pelajari. Nah, tujuan daripada kedua uji ini adalah untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan di antara dua variabel, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Jadi, variabel independen disebut juga dengan variabel sebab atau variabel bebas, atau variabel input atau prediktor. Sedangkan variabel dependen adalah variabel akibat, output, atau terikat. Jadi kita ingin menganalisis hubungan sebab akibat di antara dua variabel. Syaratnya daripada uji ini adalah data harus berbentuk kategori. Jadi kalau datanya berbentuk numerik, maka wajib ditransformasi menjadi data kategori. Kemudian variabel berskala nominal dan ordinal. Ya, jadi minimal skalanya adalah skala nominal dan ordinal karena datanya berbentuk kategori. Nah, untuk syarat daripada uji chi-square itu nilai sel unit minimal 5. Sel unitnya minimal 5 ya. Jikalau nilai sel unit dari setiap kotak itu kurang dari 5, maka dapat disebut sebagai uji Fisher eksak atau Fisher eksak test. Jadi ketentuannya harus lebih dari 5 itu untuk uji chi-square. Jadi proses ujinya sama, analyzing-nya sama, namun yang membedakan adalah nilai sel unitnya. Nah, contoh kasus, misalnya ada seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor umur dan pola makan terhadap kejadian penyakit jantung koroner atau PJK. Ya, jadi kita ingin meneliti hubungan antara faktor umur dan pola makan terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Nah, peneliti kemudian melakukan pengambilan sampel menggunakan 40 responden. Nanti kita akan lihat datanya. Nah, hipotesis nolnya bisa berbunyi demikian atau H0-nya. Tidak ada hubungan antara umur dan pola makan terhadap kejadian PJK. Ini udah ketentuan, jadi selalu mengatakan tidak ada kalau H0 ya. Sedangkan H alfanya atau hipotesis alternatifnya adalah menyatakan ada hubungan antara umur dan pola makan terhadap kejadian PJK. Jadi itu yang saya kira nanti kita perlu pahami ya, itu kita perlu pahami. Sementara nanti Anda perlu pahami. Oke, kita coba lanjutkan. Jadi hipotesis nol selalu menyatakan tidak ada hubungan, sedangkan hipotesis alternatif atau HA menyatakan ada hubungan. Nah, mengenai ketentuan pengambilan keputusan, yang pertama, jika p-value lebih besar dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan. Namun, jika p-value kurang dari 0,05 atau 5%, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan yang signifikan. Jadi nanti kita akan coba untuk melakukan analisis yang kita melihat berapa nilai P daripada umur terhadap kejadian PJK dan pola makan terhadap PJK. Nah, jika nilai P-nya memang kurang, maka dikatakan ada hubungan. Tapi kalau nilai P-nya atau P-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Kita coba lihat data yang kita peroleh dari kuesioner, misalnya ya, ini kita contoh kasus saja. Kita dapatkan data sebagai berikut. Misalnya, dari 40 responden, kita dapatkan data demikian. Misalnya PJK, umur, dan pola makan. Misalnya ada 20 orang yang mengalami PJK dan 20-nya tidak PJK. Umurnya bervariasi, ya, umurnya bervariasi, bisa kita lihat. Misalnya perlahan-lahan ke bawah. Ini data asli dari kuesioner misalnya, ya. Ada 40 responden. Kita akan lihat ke bawah. Nah, ini data-datanya dalam bentuk data asli ya. Jadi data asli. Nah, data ini ada variabel umur masih berbentuk numerik. Nah, syarat daripada uji chi-square, data harus berbentuk kategori. Oleh karena itu, data ini perlu kita transformasi, kita rubah ya, kita rubah menjadi data kategori. Kita langsung coding. Misalnya umur PJK, orang menderita PJK kita coding 1,
Sedangkan yang tidak PJK, misalnya nomor 11, kita coding 2. Jadi, kita upayakan konsisten antara pengkodian nomor 1 dan nomor 2. 1 adalah yang berisiko yang masalah, dan 2 yang tidak bermasalah. Nah, lalu yang kedua, misalnya umur. Umur kita coding. Biasanya orang-orang yang berisiko menderita PJK adalah orang-orang yang usianya sudah tua atau lansia. Nah, menurut WHO, seorang dikatakan tua jikalau usianya lebih dari 45 tahun. Maka kita harus melakukan coding. Misalnya umur 29 ini kan kurang dari 45 tahun, berarti dikategorikan muda. Nah, 1 kita buatkan jadi 2. Ya. Sedangkan 48 karena lebih dari 45 tahun, kita coding 1. Kita coding 1. Lalu 37 kan kurang dari 35 tahun, kurang dari 45 tahun, maka kita coding 2. Jadi orang-orang muda. Jadi kurang dari 45 kita coding 2, dan lebih dari 45 tahun kita coding 1. Nah, pola makan berisiko kita coding 1, dan tidak berisiko kita coding 2. Nah, ini data yang kita gunakan nanti yang sebelah kanan, yang kuning. Jadi kita sudah transformasi. Nah, sekarang kita lakukan penginputan di SPSS. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan bisa langsung saja pindah ke aplikasi SPSS ya. Kita klik SPSS. Nah, seperti ini. Ada layar data view dan variable view. Kita memulai di variable view. Di bawah kiri bawah ada variable view, kiri klik. Kita ketik di sini. Yang pertama adalah PJK. Klik saja PJK seperti ini. Untuk kolom type white desimal ini tidak perlu dirubah, cukup desimalnya yang 2 dirubah menjadi 0. Anda cukup klik ini. Di sini penyakit jantung koroner. Lalu di values-nya kita rubah. Values-nya harus kita rubah. Ya, value label value 1 kita coding diketik dengan ya, artinya orang yang menderita PJK, seperti tadi yang di Excel. Lalu 2, labelnya kita ketik tidak PJK artinya. 1 PJK, 2 tidak PJK. Lalu Anda klik OK. Berarti codingnya sudah, ini coding. Berikutnya, yang kedua adalah umur. Umur, kita juga rubah ini, otomatis ya, 2-nya dirubah menjadi 0. Kita ketik di sini umur. Nah, di sini umur kita ketik juga, kita coding 1 untuk value 1, dan labelnya tua. 1 tua ya, karena usia tua lebih berisiko menderita PJK dibandingkan yang muda. 2, kita coding muda. Muda itu dikatakan muda jika usianya kurang dari 45 tahun. Dan tua lebih dari 45 tahun. Selanjutnya next atau oke. Yang ketiga, pola makan. Kita singkat polmak. Desimalnya rubah jadi 0. Lalu labelnya Anda ketik pola makan. Ya. Values-nya 1 kita coding beresiko. Pola makan beresiko itu artinya misalnya tinggi lemak, terus kolesterol, dan seterusnya. Yang kedua, tidak beresiko. Anda kembangkan ini di kuesioner ya. Ini kita langsung saja untuk proses data. Nah, setelah sudah seperti ini, Anda tinggal copy data dari Excel tadi. Anda tinggal ambil dari Excel, data yang sudah ada. Anda blok saja dari PJK, yang kuning ya, yang sudah di-coding. Nah, pola makan, PJK, umur, dan pola makan. Sampai 40 ya. Anda proses sampai 40, copy. Anda kembali ke SPSS, kemudian kita paste atau Ctrl V. Ya, Ctrl V di sini. Anda posisikan kursor di kolom PJK nomor 1. Nah, otomatis sudah ya. Nah, Anda untuk mengecek bahwa ini benar codingannya, Anda klik View, Anda klik pilih Value Label. Nah, sudah ya otomatis. 1 iya, 2 tidak. Umur 1 tua, 2 muda sudah, berisiko tidak berisiko. Nah, ini sudah selesai. Kita cek sampai ke bawah, 40 responden.
Ya, sudah berhasil berarti ya. Selanjutnya adalah kita pilih lagi value label, checklist value label kita hilangkan. Nah, jika sudah, sekarang Anda adalah melakukan analyzing. Kita melakukan analisis univariat terlebih dahulu. Ya, analisis univariat. Jadi, silakan untuk proses univariat, Anda pilih analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, Anda blok saja semua, pindahkan ke sebelah kanan. Jika Anda butuh diagram, Anda boleh menggunakan diagram pie, ya, yang gitu ya. Ada juga bar, histogram, terserah, ini sesuai dengan selera Anda. Lalu berikutnya Anda langsung oke saja. Sudah dipindahkan, Anda oke. Nah, di layar nanti akan tampil hasil analisis univariat atau satu variabel. Kita melihat data per variabel. Jadi misalnya variabel PJK, variabel pola makan, dan variabel umur, kita lihat per variabel. Sekarang kita coba cek output-nya. Nah, ini layar output-nya sudah muncul. Jadi dapatkan 40, 40, 40, missing-nya 0, artinya bagus, datanya tidak ada yang keliru. Lalu penyakit jantung koroner, dari 40 yang kita teliti ternyata 50, 50. 50 yang sakit penyakit jantung, dan 50% tidak sakit penyakit jantung. Nah, ini data univariatnya. Untuk umur, didapatkan bahwa dari 40 responden yang kita analisis, ternyata mayoritas usianya tua, yaitu 55%. Sedangkan yang usia muda hanya 45% atau 12 atau 18 orang. Nah, sedangkan pola makan didapatkan bahwa dari 40 responden yang kita kaji, mayoritas juga pola makannya berisiko, yaitu 55% atau 22 orang, dan tidak berisiko 45%. Untuk diagramnya Anda bisa lihat ke bawah. Ya. Jika sudah, Anda bisa Ctrl A untuk ngeblok, lalu Ctrl C untuk copy. Lalu Anda buka Word, copy di paste di Microsoft Word supaya nanti disimpan sebagai output. Jadi itu nanti yang Anda lakukan untuk analisis univariat. Anda simpan outputnya supaya nanti bisa di-print sebagai lampiran deskripsi atau tesis atau disertasi yang Anda susun. Selanjutnya adalah kita lakukan analisis bivariat atau chi-square. Kita kembali ke data SPSS. Ya, kita kembali ke posisi ini. Lalu Anda klik untuk analisis bivariat atau chi-square, Anda klik analyze, deskriptif statistik, lalu Anda pilih cross step, ya, cross tabulasi atau cross step. Nah, tadi kalau univariat di frekuensi, kalau bivariat untuk chi-square di cross step. Klik. Di layar akan tampil, Anda isi kolom adalah variabel dependen atau variabel akibat. Itu penyakit jantung koroner, posisinya di kolom. Lalu untuk row, Anda pindahkan variabel independennya, yaitu umur dan pola makan dipindahkan menggunakan anak panah ini. Masuk ke kotak. Ya, oke. Sudah. Selanjutnya Anda pilih menu statistik. Lalu akan muncul kotak dialog. Anda checklist chi-square. Untuk melihat nilai P-value-nya itu kita checklist chi-square, dan untuk melihat nilai OR atau odds ratio, kita klik risk atau resiko, ya. Risk atau resiko, lalu Anda continue. Jika statistik sudah, berikutnya menu sales. Sales-nya adalah observe sudah di checklist. Nah, percentage artinya untuk uji chi-square, persentase dibaca dari sebelah kanan. Jadi total 100%-nya itu di row, baris. Ya, lihatnya di sini. The checklist row. Ya, kalau kolom itu jikalau 100%-nya di kolom. Kalau total bisa semuanya. Nah, saya kira ini yang Anda perlu cek, observe dan row. Lalu continue. Jika sudah, Anda tinggal oke. Nanti di layar output akan tampil hasil analisis bivariat. Hasil analisis bivariat yang Anda proses tadi.
Kita akan lihat. Nah, di sini sudah ada ya cross tab. Nah, hasil cross tab seperti ini. Di tabel ya, kita melihat di umur. Ya, di umur didapatkan bahwa dari 22, bacanya dari kanan, 100%-nya di kanan. Dari 22 responden yang berusia tua, ternyata mayoritas mengalami penyakit jantung, yaitu 72,7%. Sedangkan dari 18% yang usianya muda, 18 orang yang usianya muda, ditemukan mereka yang sakit jantung itu hanya 22,2% atau 4 orang. Nah, jikalau Anda mendapatkan nilai sel unit itu 16, 6, 4, dan 14. Ada yang nilainya kurang dari 5, nah ini masuk 5 nih, ini 4. Muda dan sakit jantung 4. Berarti ini menggunakan uji Fisher eksak. Karena ketentuannya, jikalau nilai sel unit kurang dari 5, maka ujinya adalah uji Fisher eksak. Selanjutnya Anda baca di tabel kedua, chi-square test. Nah, di chi-square test ini ada pilihan penggunaan nilai P. Nah, kemungkinan itu hanya continuity correction dan Fisher exact. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau misalnya Anda menggunakan chi-square, jika sel unitnya lebih dari 5, maka nilai P-nya adalah yang ini, continuity correction. Anda lihatnya di asymptotic significance to site, 0,04. Titik, ini artinya nolnya di depan, 0,004. Tapi karena sel unitnya adalah 4, maka Anda gunakan Fisher exact test. Ini Fisher exact test. Nilainya adalah 0,004, sama, kebetulan sama. Berarti nilai P kurang dari 0,05. Ujinya adalah uji Fisher exact dengan nilai P adalah kurang dari 0,05 atau 0,004. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan yang bermakna antara umur dengan kejadian penyakit jantung koroner. Lalu pertanyaannya, berapa besar tingkat kemaknaannya? Kita lihat di slide, di tabel berikut, yaitu risk estimate. Nah, kita lihat di sini. Nilai OR atau odds ratio adalah 9,3. Artinya, responden yang berusia tua mempunyai risiko 9 kali lebih besar menderita penyakit jantung koroner dibandingkan dengan responden yang berusia muda. Nah, itu cara membaca risk estimate atau OR. Nah, itu tolong Anda perhatikan. Responden yang berusia tua mempunyai risiko 9 kali lebih besar menderita penyakit jantung koroner dibandingkan dengan responden yang berusia muda. Nah, ini untuk variabel umur sudah selesai. Selanjutnya kita lihat pada variabel pola makan. Nah, di pola makan dapat diketahui bahwa dari 22 responden yang pola makan berisiko, 63,6% diantaranya menderita penyakit jantung koroner. Dan dari 18 responden yang tidak berisiko pola makannya, hanya 33,3% yang menderita penyakit jantung koroner. Atau hanya 6 orang. Karena sel unitnya lebih dari 5, dan minimal 6. Berarti ujinya yang digunakan adalah uji chi-square. Kalau tadi umur kita menggunakan uji Fisher exact karena kurang dari 5, ada nilai 4. Berapa nilai P-nya? Maka nilai P-nya digunakan bukan yang Fisher exact, tapi yang continuity correction, 0,112. Nah, ini 0,112. Artinya ini kan berarti lebih besar dari 0,05. Ini uji chi-square ya. Artinya H0 diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Berarti Anda tidak perlu membaca nilai OR karena di sini sudah tidak bermakna. Jadi kita tidak perlu melanjutkan pada narasi berikutnya. Jadi interpretasinya adalah tidak ada hubungan yang bermakna antara pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner. Karena nilai P
adalah 0,112, artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0-nya diterima dan HA ditolak. Nah, saya kira begitu kira-kira interpretasinya. Jadi nanti Anda bisa menginterpretasikannya pada hasil yang sudah Anda dapatkan. Oke, mungkin untuk hari ini tentang uji chi-square dan chi-kuadrat cukup ya. Kita akan bertemu lagi pada jenis uji yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.